Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Lajangi, NIM 233011171057, mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2023, program studi pendidikan fisika LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 saya akan melakukan uji kinerja pada mata pelajaran fisika materi hukum HOK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar semua? Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, ketua kelas memimpin doa dulu. Silakan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Semoga dengan doa tadi dapat kita belajar dengan baik. Oke, sebelumnya saya harus ambil daftar hadir dulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? 3 orang tidak hadir, Pak. 3 orang tidak hadir, kemana? Mereka sakit, Pak. Oh, sakit. Oke. Baik, kita pada hari ini kita akan belajar tentang hukum HOK. Gitu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melalui percobaan peserta didik dapat menjelaskan karakteristik benda elastis sesuai dengan hukum HOK dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan peserta didik dapat menganalisis susunan pegas, seri, dan paralel dengan benar. Dan yang ketiga, melalui percobaan peserta didik dapat menganalisis energi potensial yang timbul pada pegas dengan benar, gitu ya. Oke, adapun penilaiannya, di sini Pak Guru akan nilai ada 2, ada penilaian kelompok dengan ada penilaian individu. Penilaian kelompok Pak Guru akan menilai LKPD, jadi hasil kerjasamanya, gitu ya, di dalam LKPD. Penilaian individu yang dinilai adalah yang pertama observasi. Jadi bagaimana Anda bekerja dalam kelompok, gitu ya, itu akan ada penilaiannya. Yang kedua pengetahuan. Pengetahuan ini sebentar di akhir pembelajaran Pak Guru akan berikan soal melalui Google Drive, ya. Nanti Pak Guru linknya Pak Guru kirim lewat WA sehingga Anda di situ bisa membuka linknya untuk melihat pertanyaan-pertanyaannya. Cuma 6 pertanyaan saja, gitu ya. Oke. Kemudian di akhir pembelajaran juga sebentar Anda diminta untuk mengisi angket profil pelajar Pancasila, gitu ya. Ada 3 aspek. Yang pertama gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Oke. Masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Oke. Ada yang bisa bantu Pak Guru apa itu elastisitas? Ayo, siapa yang bisa? Iya, Yoga, silakan. Elastisitas adalah kelenturan suatu bahan. Oke. Ada yang lain? Iya. Ada yang lain? Iya. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula setelah diberikan. Oke, baik. Tepuk tangan, ya. Ada lagi? Iya, silakan. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke
Iya. Perhatikan di depan. Ada motor yang menggunakan 2 shock atau double shock, ada motor yang menggunakan cuma 1 shock. Gitu ya? Apakah ada pengaruhnya atau hubungannya dengan konstanta pegas shocknya? Ada pengaruhnya tidak? Apakah setiap benda atau bahan memiliki energi potensial sama pada pegas yang disusun seri atau paralel? Jadi pegas yang disusun seri dengan yang disusun paralel itu, apakah dia memiliki konstantanya, energi potensialnya sama tidak? Gitu. Oke. Manakah yang lebih baik atau nyaman pada kendaraan yang menggunakan 1 shock atau double shock? Double shock. Alasannya kenapa? Hanya 1 shock, kadang oleng. Kalau 1 shock, oleng katanya gitu ya. Untuk menyelidiki tadi, menyelidiki pegas, kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, perhatikan di depan. Tahukah kamu apa yang terjadi pada sebuah motor yang memiliki shock yang kaku atau tidak berfungsi? Perhatikan video ya. Sudah? Oke, Anda perhatikan itu 2 gambar pegas yang disusun seri dengan yang pegas yang disusun paralel. Oke, sudah? Dari video tadi apa yang dapat kamu amati? Ayo, yoga lagi. Gerakan shock motor bagian depan memiliki pegas yang bergerak naik turun. Iya, pegasnya bergerak. Oke. Ada lagi? Silakan. Sebuah mobil yang bergerak melewati jalan tidak rata. Mobil yang melewati. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Pegas yang disusun paralel akan bergerak naik turun saat diberi debu. Iya. Oke, ada lagi? Oke, mana? Iya. Pada mobil yang memiliki pegas atau shock dapat mengatasi guncangan. Iya. Oke, baik. Apa yang Anda amati itu merupakan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apa masalahnya kalau misalnya tidak punya shock pada motor? Iya, silakan. Jika tidak menggunakan pegas pada kendaraan akan berbahaya. Akan berbahaya. Iya. Ada lagi yang lain? Yoga lagi. Jalan yang tidak rata atau posisi tidur membuat kita tidak nyaman berkendara jika tidak ada bahan elastitis pada mobil. Sekarang Anda kembali ke kelompoknya sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Oke, silakan. Oke, untuk setiap perwakilan kelompok ya ambil kotak percobaan Hawk. Silakan. Ini LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya satu saja. Ya. Yang ini LKPD-nya.
Sudah? Coba Anda baca dulu langkah percobaan, yang tidak mengerti langsung tanya. Ayo, yang langkah percobaan. Ini bikin kegiatan berapa? Mana? Kegiatan berapa ini? Kegiatan 1. Ada pertanyaan? Sebelum Anda melakukan percobaan? Ada pertanyaan? Ya. Mana? Yang mana? Oh, ini kamu percobaan berapa? Kegiatan mana kegiatannya? Ya, ini kan ada rumusan masalah kegiatan 1. Nah, ini. Perhatikan pada beban yang sudah diberi masanya masing-masing. Ini. Yang perhatikan yang masanya ini tidak perlu Anda timbang karena ini sudah ada. Jadi 1 begini ada 50 gram toh. Ada tertulis itu? Habis ini lagi kan ini. Berarti kalau ditambah begini jadi berapa? 100 gram. Iya. Nanti sebentar ini sama dengan 6 cm itu berapa meter? Toh? Nah. Oke, yang ini. Yang ini sudah diukur panjang awal pegasnya? Nah. Di mana-mana misternya? Oh, ini. Oh, ini langsung padahal langsung ada ini. Berapa? Dia harus sejajar. Nah, itu. Berapa ya? Nah, iya. Coba. Iya, pintar 13. Oke. Ya, ini nanti habis bisa diganti pegasnya. Masih ada pegas? Iya, masih ada, Pak. Nah, pegas 1, pegas 2. Nah, pegas mungkin ini kan besar. Nah, ini kan 70. Berarti tambah 1 lagi boleh? Nah. Toh? Misalnya tambah 30 lah, Bu. coba. Ayo. Oke, lihat lagi berapa lagi. Nanti habis diganti pegasnya. Sudah tidak pegas. Kelompok 1 sudah?
Pegas 2 sudah? Pakai 2 sini itu Pak, boleh? 2 sini. Pakai 3 tuh beda. 2, 1 dulu. Tadi ini sudah. 1 dulu. Ini sudah. Ini sudah kayak gini. Ini kan sudah. Ini tambah 1 lagi. Sudah, kelompok ini. Sudah. Iya. Iya. Ayo. Mana lagi? Sudah. Oke. Nanti tabel berikutnya, tabel yang kedua itu diisi juga. Dijumlahkan baru dibagi 3. Yang rata-rata itu nanti dijumlahkan baru dibagi 3. Gitu ya. Tambah ini dibagi 3. Ini tambah ini, iya. Tambah. Itu ya, ini pena. Mana sudah? Hah? Kalau diubah kayak meter, sentimeter berubah sentimeter. Mana? Mana? Ah, ini. Sudah. Oh ya, sudah dirapikan. Siapa yang presentasi sebentar? Christian sama Sri Rahayu. Siapa yang presentasi ini sebentar? Grel. Mana? Ini sama tidak? Tidak. Komentar di sini kenapa tidak sama, alasannya apa? Ya? Mana? Iya, semakin diberi beban, semakin panjang. Ini berarti beban semakin besar, panjangnya juga semakin, pegasnya semakin panjang. Itu sudah ya. Coba Anda lihat lagi ini, coba. Perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta ini. Berarti ini dapat nilai sama tidak? Tidak. Berarti berapa? Nilai gayanya berapa gitu ya? Nah, tulis saja ini. Tulis saja nilainya ini. Pegas konstanta pegas 1 ini, konstanta pegas 2 ini. Ini kan saya sudah tulis. Tulis saja di sini gitu. Nah. Ini kan berarti kan setiap benda kan memiliki elastisitas yang berbeda, setiap bahan konstantanya juga kan berbeda. Gitu.
kolom 2 itu. 0,2. Sudah? Ya, dirangkumkan, dirapikan kembali tulisannya. Sudah semua percobaan selesai? Sudah? Oke. Yang sudah selesai melakukan percobaan, silakan alatnya dirapikan dan dimasukkan di kotaknya. Ya. Yang temannya yang lainnya silakan menuliskan hasil percobaannya. Ya. Mana? Siapa? Ini percobaan 2 ya. Ya, dirapikan. Ini belum rapi, ini yang ini dipindahkan saja, dirapikan di sini. Dirapikan saja. Ini ya banyak tipix. Sudah dirapikan di sini tulis. Oke, silakan dirapikan kembali yang catatannya. Yang mau dipresentasikan, silakan. Oke, perhatikan. Yang presentasi cuma bacakan hasil eksperimennya. Karena itu nanti data-datanya kan dikumpul di Pak Guru sebentar. Ya, nanti Pak Guru periksa sesuai dengan deskripsi atau tidak. Ya, yang ini hasil pengamatan ini. Mana ini kegiatan berapa yang kamu bikin? Kegiatan 1. Oh, kegiatan 1, ini kegiatan 2. Sudah, oke. Ya, sudah toh? Selesai. Nah, ini bagus catatan ya, tulisan ya. Kelompok 2? Sudah. 3. Oke. Kelompok 1 presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai hukum Hobbes. Ini akan dibacakan oleh saya. Ya, jadi rumusan masalah yang kami angkat adalah apakah ada hubungan pertambahan panjang pegas dengan gaya yang diberikan hasil eksperimen? Semakin besar gaya yang diberikan, maka pegas akan bertambah panjang. Berdasarkan data pada tabel 1, jika gaya yang diberikan pegas semakin besar, maka informasi pegas juga akan semakin besar. Dan berdasarkan hal, maka hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas bersifat linear sesuai dengan hukum Hobbes. Apakah perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas berpengaruh terhadap nilai gaya pegas? Alasannya adalah perbedaan jenis gaya yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas dapat mempengaruhi nilai gaya pegas yang dihasilkan. Pegas dengan konstanta pegas tinggi akan memberikan gaya pegas yang lebih besar dibandingkan dengan pegas yang memiliki konstanta pegas rendah untuk perubahan informasi yang sama. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang sifatnya linear. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pegas akan mengalami deformasi besar. Energi potensial pegas hanya tergantung pada perubahan deformasi X dan konstanta pegas K. Tidak bergantung pada arah perubahan deformasi. Ya, itu dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan yang mau bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan informasi. Jika kita menarik sebuah permen karet dari sebuah karet, maka yang bersamaan dari itu akan longgar. Apakah itu tidak maksud hukum Hooke? Tidak, karena hukum Hooke hanya berlaku pada benda-benda jika diberi gaya akan meregang atau termempatkan dan dilepas akan kembali keadaan semula. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah semua bentuk bahan memiliki sifat elastisitasnya yang sama? Tidak, karena setiap bahan memiliki konstanta elastisitasnya berbeda-beda. Artinya semakin besar konstanta gas, maka ketambahan panjangnya akan kecil jika diberi gaya. Iya, tepuk tangan. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada, kami tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Iya, silakan. Oh, tangan. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan rumusan masalah dan hipotesis. Analisis hasil eksperimen berdasarkan pada data tabel 1, bagaimana besar gaya pegas jika gaya yang dikenakan pada pegas yang semakin besar, yaitu Yang lain perhatikan, yang lain gaya perhatikan. yang diberikan pada pegas semakin besar, maka deformasi pegas juga akan semakin besar. Dan berdasarkan hal tersebut, maka hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas bersifat linear sesuai dengan hukum Hooke. Apakah perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas berpengaruh terhadap nilai gaya pegas? Alasannya adalah perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas dapat mempengaruhi nilai gaya pegas yang dihasilkan. Kesimpulan berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, maka disimpulkan bahwa hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang sifatnya linear. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pegas akan mengalami deformasi besar. Energi potensial pegas hanya tergantung pada terbalik deformasi X dan konstanta pegas. Tidak bergantung pada arah terbalik deformasi. Iya. Sudah? Itu saja dari kami. Jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan dan respon. Apa gaya pegas dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jelasan bermanfaat seperti kenyamanan dalam berkendara, kenyamanan dalam bergerak, training bed atau kasur, menyerap dan meredam bicara. Iya, tepuk tangan untuk jawabannya. Oke. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, kami tutup dengan mengucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh
Apakah perbedaan jenis pegas? Perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas dapat mempengaruhi nilai gaya pegas yang dihasilkan. Kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang sifatnya linear. Artinya semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pegas akan mengalami deformasi besar. Energi potensial pegas hanya bergantung pada perubahan deformasi dan konstanta pegas, tidak tergantung pada arah perubahan deformasi. Itu sekian dari kami. Jika ada yang ingin beri tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Oke. Kalau misalnya kita mau mengecilkan konstanta pegas, tadi kan sudah dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Pegasnya diapakan? Untuk mengecilkan konstanta pegas, berarti pegas harus disusun secara seri, gitu ya. Kalau mau memperbesar, disusun secara paralel. Itu. Jadi susunan pegas secara seri dan paralel itu, kalau paralel itu apa? Memperbesar konstanta pegas. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang konstanta pegas? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Konstanta pegas merupakan nilai dari kekuatan pegas. Kekuatan. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Konstanta pegas merupakan kemampuan suatu pegas. Kapan energi potensial itu ada? Ayo. Iya. Energi potensial pegas ada ketika pegas diberi gaya baik ditarik maupun ditekan. Iya, pintar. Jadi ketika misalnya motor dalam keadaan diam, tidak bergerak, itu berarti energi potensialnya itu tidak ada gitu. Jadi energi potensial itu hanya ada jika pegas diberi gaya atau apa? Ditekan atau diberi. Kalau ditekan itu yang disebut dengan dimampatkan. Itu ada susunan pegas. Pegas yang disusun secara seri akan menghasilkan sistem pegas yang memiliki nilai konstanta lebih kecil. Yang tadi sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini persamaannya. C per KS sama dengan C per K1 tambah C per K2 tambah C per K3. Dan seterusnya gitu. Kalau misalnya pegas yang disusun secara paralel menghasilkan sistem pegas yang memiliki nilai konstanta lebih besar. Nah ini KP ini adalah konstanta pegas yang dipasang secara paralel. Itu konstantanya dijumlahkan, gitu ya. Oke. Ini juga energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki oleh pegas atau benda-benda elastis lain ketika panjangnya diubah. Panjangnya diubah itu artinya ditekan, dimampatkan atau ditarik, mengalami pertambahan panjang, gitu ya. Dari beberapa kegiatan tadi ini ya. Nah, ini sudah. Oh, energi potensial pegas muncul ketika ukuran pegas diubah atau ditarik. Jadi nih, energi potensial itu adalah 1/2 kx kuadrat. X ini adalah pertambahan panjang. Berarti energi potensial itu ada jika dia mengalami pertambahan panjang. Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Siapa yang bisa simpulkan kegiatan kita pada hari ini? Oke. Siapa? Ya, Sri. Selama tidak melampaui batas elastisitasnya, gaya yang bekerja pada suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjangnya.
Iya. Lagi? Saya Pak. Iya, Abdi. Hukum hoax adalah perbandingan antara tegangan dan renggangan. Iya. Saya Pak. Iya, Sulasmi. Pegas yang disusun seri akan mengakibatkan konstanta pegas semakin kecil begitu sebenarnya konstanta pegas menjadi besar jika disusun secara paralel. Iya. Nanti seperti yang saya bilang tadi, nanti tes pemahaman, ya. Pak Guru mau tes pemahaman Anda, nanti lewat Google Drive, ya. Jadi Pak Guru saling linknya di Drive, tapi Pak Guru akan kirim lewat WA. Silakan Anda kembali ke posisi semula. Ayo, kembali ke posisi semula untuk mengisi lembaran refleksi. Ayo, baca dulu, ya. Baca. Ini sesuai dengan kegiatan yang Anda lakukan tadi. Oke, 2 menit. Ya. Mana? Oke, mulai. Siapa? Yoga, silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, dengan doa tadi maka berakhirlah pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.